Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saban. Di sini saya sedikit menjelaskan mengenai pantai berpasir yang ada di Toronipa. Ya, langsung saja. Pertama, penjelasan pantai berpasir Toronipa, di mana pantai Toronipa adalah salah satu pantai terkenal yang terletak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, sekitar 13 km dari pusat kota Kendari. Pantai ini dikenal dengan hamparan pasir putihnya yang lembut dan garis pantainya yang panjang, menjadikannya destinasi wisata favorit untuk rekreasi dan bersantai. Seperti dilihat di gambar, ini pantai berpasir. Pantai Toronipa yang berpasir memiliki karakteristik geomorfologi khas yang mendukung pembentukannya sebagai pantai berpasir yang luas dan menarik. Berikut adalah penjelasan lebih spesifik tentang pantai berpasir Toronipa dan potensi geomorfologi sekitarnya. Karakteristik pantai berpasir Toronipa itu jenis pasir. Pasir di pantai Toronipa didominasi oleh pasir kuarsa yang putih dan halus, terbentuk dari erosi batuan di wilayah daratan yang terbawa oleh sungai dan ombak ke arah pantai. Pasir ini juga dicampur dengan material karbonat dari pecahan kerang dan terumbu karang. Kedua itu proses sedimentasi. Pasir yang ada di pantai Toronipa dihasilkan dari proses sedimentasi alami. Gelombang laut yang relatif tenang membantu menumpuk pasir di daerah pantai tanpa membawa kembali sedimen ke laut dalam jumlah besar. Potensi pendukung geomorfologi di sekitarnya. Pertama, aliran sungai. Aliran sungai ini dari pegunungan di sekitar Toronipa membawa material sedimen seperti pasir dan lumpur yang kemudian terendapkan di pantai. Hal ini menciptakan suplai pasir yang berkesinambungan. Yang kedua ini lahan delta, di mana lahan delta ini beberapa area di sekitar pantai merupakan lahan delta yang mendukung proses pengendapan sedimen. Delta ini membantu memperluas area pantai berpasir. Yang ketiga itu mangrove sebagai penahan abrasi. Ekosistem mangrove di sekitar pantai Toronipa tidak hanya melindungi pantai dari abrasi, tetapi juga mendukung kestabilan geomorfologi. Sistem akar mangrove membantu menahan sedimen di area pasir. Itu terumbu karang. Terumbu karang di perairan sekitar pantai Toronipa berperan penting dalam melindungi pantai dari arus laut yang kuat sehingga pasir tetap stabil di area pantai. Selain itu, material karbonat terumbu karang turut menyumbang pembentukan pasir. Selanjutnya, proses terbentuknya geomorfologi pantai berpasir Toronipa itu yang terletak di Sulawesi Tenggara terbentuk melalui berbagai proses geologi, oseanografi, dan klimatologi yang berlangsung selama ribuan hingga jutaan tahun. Berikut adalah tahapan umum proses terbentuknya itu. Pertama, dari proses pelapukan dan erosi. Batuan di sekitar kawasan pantai mengalami pelapukan akibat paparan cuaca, air hujan, dan angin. Material hasil pelapukan seperti pasir, kerikil, dan sedimen halus dibawa oleh aliran sungai menuju laut. Yang kedua itu transportasi sedimen. Di mana transportasi sedimen ini material sedimen yang berasal dari daratan diangkut oleh sungai hingga ke muara laut. Arus laut, gelombang, dan angin kawasan Toronipa membantu mendistribusikan sedimen ini di sepanjang garis pantai. Yang ketiga itu pengendapan.
Sedimen yang di bawah gelombang dan arus laut akhirnya mengendap di kawasan pantai. Proses ini menciptakan hamparan pasir yang luas yang menjadi ciri khas pantai berpasir seperti Tornipa. Itu yang keempat itu peran gelombang dan pasang surut, di mana gelombang laut memainkan peran besar dan dalam membentuk morfologi pantai. Gelombang ekstruktif yang membawa material ke laut dan gelombang konstruktif yang membawa material ke darat saling berinteraksi, sehingga pasang surut juga mempengaruhi pola sedimentasi, menciptakan garis pantai yang dinamis dan berubah-ubah seperti yang kita lihat di Tornipa. Yang kelima itu faktor biologis. Ekosistem terumbu karang di sekitar pantai Tornipa turut berperan, di mana terumbu karang ini memecah gelombang besar sehingga memungkinkan pengendapan pasir lebih stabil di pantai, sehingga terbentuklah pantai berpasir seperti Tornipa yang kita lihat. Yang keenam itu proses antropogenik, di mana aktivitas manusia seperti pembangunan dan pemeliharaan pantai bisa mempengaruhi geomorfologi pantai, meskipun biasanya proses ini sekunder dibandingkan secara alami. Itulah pembahasan sedikit yang bisa saya berikan. Maka dan ini saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum